Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun, Baraya Kabar Priangan semua. Kembali saya Muhammad Ridwan dari Kabar Priangan bersama rekan saya, pemimpin redaksi Kabar Priangan, Kang Zulkarnain Pinaldi. Selamat pagi Pak Ridwan. Kali ini kita menyoroti persoalan-persoalan yang menjadi isu-isu aktual yang kami sajikan dalam pemberitaan di Harian Umum Kabar Priangan. Ada beberapa isu yang menarik untuk kita bahas bersama terkait dengan pemilihan atau penentuan penjabat kepala daerah menjelang berakhirnya masa kepemimpinan kepala daerah, beberapa kepala daerah di tahun ini ya. Kang Jul, ada berapa daerah yang kepemimpinannya habis masa jabatannya di tahun ini dan harus segera ditentukan penjabat kepala daerah sebelum dilaksanakannya pilkada nanti? Ya, untuk di Priangan Timur ya Pak Ridwan ya. Di wilayah Priangan Timur itu ada Kota Banjar. Nanti yang habis, yang keduanya di Kabupaten Garut ya. Yang ketiganya di Sumedang Pak Ridwan. Kabupaten Tasik juga sama pilkada nanti. Kota Tasik udah duluan ya. Cuman nanti 2026 habisnya Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik. Jadi artinya belum habis terusnya. Tapi ketika pilkada ikut pilkada ya. Nah, yang telah habis ini adalah 3 daerah ya, Garut, Sumedang, sama Banjar. Sementara Ciamis masih polemik ya sampai sekarang. Betul Pak Ridwan. Berakhir masa jabatan Bupati Ciamis Pak Herdiat itu ya. Apakah akhir tahun ini atau tahun besok, ini masih polemik. Nanti kita bahas. Silakan yang lebih pertama mungkin soal Banjar, Sumedang, Garut dulu, Kang Jul mungkin. Nah, ini yang menarik ini saat ini sedang ramai jadi perhatian masyarakat Sumedang, perhatian masyarakat Garut dan juga Banjar tentang penjabat ya, PJ ya, istilahnya PJ wali kota atau PJ kepala daerah, siapa yang akan jadi kan gitu, itu kan jadi perhatian. Nah, kemarin mencuat ketika kita meluncurkan di Sumedang, ada berita tentang siapa pengganti PJ Sumedang. DPRD Sumedang salah satunya mengajukan nama Pak Sekda ya, Pak Herman Suyatman. Kemudian itu lumayan sangat menarik minat masyarakat, Pak Ridwan. Begitu juga ketika kami kemarin memunculkan berita dan saat ini memunculkan berita PJ wali kota Banjar juga sama-sama, jadi akan menarik minatnya. Jadi masyarakat ingin tahu siapa sih yang akan menggantikan kepala daerah pengganti sementara ya, setahun ke depan ya, setahun ke depan sampai dilaksanakannya pilkada. Nah, ini yang mencuat di Banjar kan sekarang lagi hangatnya Pak Sekda ya, Pak Sony Horizon ya. Seperti juga daerah Sumedang terus Garut itu kandidat kuatnya Sekda ya. Sekda ya. Kalau di Garut Sekda, Pak Nurdin Yana digadang-gadang sebagai calon kuat sebagai PJ Bupati, di Sumedang Pak Herman, di Banjar Pak Sony Harrison ya yang juga Sekda. Iya betul Pak Ridwan. Tapi ini menjadi tanda tanya dan menjadi keingintahuan masyarakat itu, harapan mereka untuk menjadikan Sekda menjadi PJ kepala daerah itu kira-kira bisa terrealisasi atau tidak, karena beberapa fakta yang terjadi seringkali apa yang diajukan oleh daerah itu ternyata ditolak oleh pemerintah pusat, oleh kementerian atau mungkin lebih kesananya lagi mungkin presiden ya, atau siapapun ya, pokoknya pemerintah pusat ya. Ini juga seringkali memunculkan kekecewaan dari masyarakat ya, walaupun kita lihat misalkan sosok Herman Suyatman itu Sekda yang sangat berprestasi inovatif di daerahnya itu, sehingga mereka meyakini Pak Herman Suyatman ini bisa memimpin Sumedang lebih baik gitu ya. Nah, itu ini fenomena antara harapan dan kenyataan ini. Kalau saya melihatnya, bahkan mungkin ini juga sempat dilontarkan oleh Pak mantan wali kota Banjar ya. Katanya masyarakat jangan terlalu berharap banyak kalau memang seperti itu, karena fakta-fakta kementerian juga punya keinginan Pak Ridwan. Jadi artinya kalau saya melihatnya mungkin kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah masih rendah, sehingga mereka lebih cenderung memilih
orangnya ketimbang. Kalau Kang Jol bahasanya pemerintah pusat punya keinginan tersendiri, kalau saya bahasanya mungkin pemerintah pusat punya kepentingan tersendiri. Gitu. Kepentingan tersendiri tanda kutip gitu ya. Karena ini juga banyak kalangan yang menilai berprasangka bahwa menjelang pilkada serentak di 27 November 2024 nanti ini ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk mengamankan kepentingannya gitu kan. Ya, agar tetap aja berkuasa. Jadi ada istilahnya pengaruh-pengaruh politik dalam penentuan proses kebijakan. Betul nggak? Tapi betul nggak seperti itu, Pak Ridwan? Bisa nggak dikatakan memang? Apakah memang betul seperti itu? Dalam politik itu bisa saja terjadi, karena bagaimanapun kementerian itu walaupun dia merupakan struktur struktur yang para pegawainya mungkin ASN, tapi masyarakat menilai bahwa mereka itu bagian dari rejim, bagian dari penguasa gitu. Tidak bisa, walaupun katanya harus netral, itu tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Tidak lepas dari kepentingan politik gitu, karena mereka punya peran-peran yang strategis untuk menggiring masyarakat gitu ya. Artinya bisa saja kekuasaan di situ ikut bermain gitu. Tapi kalau memang saya rasa nggak jadi masalah, Pak Ridwan, kalau memang baik untuk masyarakat. Nah, itu dia masalahnya. Kira-kira ketika dropping penjabat dari pusat itu kira-kira baik untuk masyarakat atau tidak? Kalau dia baik mungkin tidak ada masalah, tidak menjadi persoalan gitu ya. Tapi secara logika, ketika masyarakat berharap ada figur dari daerah yang memang menjadi penjabat kepala daerah itu karena pertimbangan bahwa kalau dia sosok dari daerah, dia akan paham tentang wilayahnya gitu kan ya. Coba bayangkan saja kalau misalkan pejabat dari luar yang tidak tahu menahu tentang daerah tersebut tiba-tiba ditempatkan di tempat tersebut, apa yang akan terjadi? Jadi pemimpin dan mengambil keputusan-keputusan strategis ya. Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya kan pejabat itu punya, dari undang-undang yang sekarang tidak jauh sama dengan wali kota, dengan kepala daerah. Jadi kalau saya ini pribadi inginnya pemerintah pusat tidak seharusnya memaksakan kehendak ya ketika dalam menentukan penjabat kepala daerah itu. Jadi bisa diperhatikan juga, tolong perhatikan aspirasi yang muncul dari daerah, karena ini usulan juga dari DPRD loh. DPRD itu secara resmi mengusulkan ke Kemendagri 3 calon nama untuk dipertimbangkan oleh Kemendagri gitu sebelum ditentukan. Representasi dari masyarakat. Representasi dari masyarakat. Nah, ini menarik nih. Ini kita kan bisa belajar dari kasus Kota Tasik ini. Nah, belum lama tahun kemarin, hampir tepat setahun nih, Kota Tasik juga baru ditunjuk penjabat wali Kota Tasik. Nah, Kang Jul bisa menilai mungkin sejauh ini perjalanan penjabat kepemimpinan penjabat wali Kota Tasik itu seperti apa kira-kira, Kang Jul? Jadi saya juga pernah dengar ya, katanya omongan dari Pak PJ Wali Kota Tasik, Pak CK. Beliau katanya sih sempat ngomong gini, wah saya dingewaan, dingewaan bahasa Indonesia. Dikecewakan ya? Jadi dingewaan, dibenci ya sama masyarakat Kota Tasik katanya. Banyak yang tidak suka sama dia gitu. Banyak masyarakat yang Kota Tasik yang tidak suka sama dia. Itu pernah saya dengar selentingan-selentingan seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di media sosial, Pak Ridwan, check out itu udah sangat kuat sampai saat ini. Kristal di masyarakat ya. Jadi artinya memang kekecewaan masyarakat terhadap Pak CK ini begitu tinggi kan. Kita lihat kasus ini aja, kasus Cihideng ya. Cihideng oleh pemerintahan sebelumnya dengan dana yang luar biasa besarnya 11 miliar, Pak Ridwan, ditata dengan baik, masyarakat suka dengan kondisi Cihideng. Jalan Cihideng ya? Iya kan, pedestrian itu kan. Semua suka, semua jadi tempat wisata. Kita semua happy lah di sana. Ya, saya ingat omongan Pak Ridwan Kamil bahwa derajat kebahagiaan. Indeks kebahagiaan masyarakat itu dilihat dari situ ya. Nah, itu bisa meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Kota Tasik dengan kawasan pedestrian itu kan. Nah, sekarang masyarakat sudah tidak bisa lagi menikmati seperti itu. 11 miliar uang dari provinsi. Akibat kebijakan penjabat wali kota yang baru. Nah, akibat memberikan kesempatan PKL untuk di sana seperti itu. Nah, ini kan jadi artinya
dan banyak hal-hal yang lain kan. Sekarang soal Adipura katanya kan seperti itu. Soal sampah ya, penanganan sampah kan katanya diisukannya sekarang masyarakat menilai bahwa sampah itu bukan untuk menangani benar-benar menangani sampah, tapi hanya untuk mengejar Adipura, seperti itu. Jadi artinya ada tudingan lagi ke beliau bahwa dia bekerja hanya untuk mendapatkan prestise dari pusat, seperti itu. Biar karirnya tetap moncer. Walaupun gitu. pada akhirnya gagal ya upaya penanganan sampah itu. Sampai dibubarkannya Satgas Resik ya kemarin oleh Pak PJ Wali Kota. Ini jadi melebar ke persoalan PJ karena memang ini sebagai bahan perbandingan saja bagaimana ketika PJ ditentukan oleh pemerintah pusat yang kurang memahami kondisi lingkungan setempat gitu ya, akhirnya memunculkan adanya resistensi dari masyarakat, dan pemberitaan memang merekam memotret persoalan-persoalan resistensi dari masyarakat terhadap PJ Wali Kota yang sekarang menjabat di Kota Tasikmalaya gitu ya. Check out. Nah, seperti itu kemarin ramai ya gitu ya. Itu. Jadi kembali lagi ke persoalan PJ kepala daerah. Barai kabar periangan semua ini mudah-mudahan juga menjadi bahan renungan, bahan pertimbangan pemerintah pusat sebelum menentukan menentukan PJ kepala daerah nanti itu betul-betul berdasarkan atas aspirasi masyarakat. Jangan sampai pula nanti ketika DPRD sudah capek-capek melakukan pembahasan usulan 3 nama ke Kemendagri, tiba-tiba diabaikan begitu saja. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat di DPRD itu hanya sekedar dagelan saja gitu ya. Jadi hanya sekedar istilahnya kata orang Sunda ngabebenjogen atau apa ya, atau PHP gitu ya, PHP ya bahasa gitu. Sekarangnya PHP PHP gitu. Silakan kalian bahas soal nanti penentuan ya tergantung gua gitu kan, orang pemerintah pusat seperti itu. Dan itu nada pesimistis itu udah muncul sekarang di Banjar. Ada kesan pesimistis ya. Buat apa capek-capek membahas soal? Toh akhirnya yang ditentukan dari pusat juga. Ya, jadi mah kewe orang Kemendagri seperti bahasa Sundanya seperti itu Pak Ridwan. Ya, ini sedikit Barai Kabar Periangan semua saya tambahkan ini terkait dengan persoalan di Ciamis ya. Sekarang ada polemik tentang berakhirnya masa Bupati Herdiat ya. Bupati Herdiat di Ciamis ini sebetulnya kapan berakhirnya itu, karena dulu Bupati Herdiat itu ditetapkannya itu pada tanggal 5 September kemarin habisnya seharusnya. Ya. 5 September itu habis masa jabatan Bupati Ciamis itu. Tetapi karena suatu hal pada saat silam itu ternyata wakil bupati dan wakil bupati dilantik pada April 2019. Jadi kepemimpinan itu berakhir kapan gitu? Apakah ketika ditetapkan atau setelah dilantik? Itu sampai sekarang masih menjadi polemik. Jadi polemik dan memang sampai sekarang wacana tentang penentuan PJ Bupati Ciamis juga belum mengemuka. Ada kemungkinan nanti 2024. Ya, habisnya 2024. Kalau dihitung dari pelantikan gitu. Mungkin ya. Itu aja mungkin tentang terkait dengan persoalan di Ciamis ya. Kita tunggu saja kebijakan dari Kemendagri seperti apa di Ciamis ini. Baik, Barai Kabar Periangan semua, demikian bincang-bincang kami tentang rencana pemilihan penunjukan penjabat kepala daerah di kota kabupaten yang ada di Periangan Timur ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.